Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di series video ini kita akan mengikuti silabus yang telah saya susun. Yang pertama kita akan menginstal Docker. Docker kemarin itu apa di video sebelum ini. Terus melihat list image yang kemarin yang kumpulan sebuah aplikasi yang sudah siap terpakai. Terus melihat kontainer itu apa? Kontainer itu bisa dikatakan image yang sudah aktif. Lalu kita akan mencoba mengambil image dari HUB, dari repository publik, dari image yang telah dibuat manusia-manusia, dibuat oleh komunitas, kita coba manfaatkan. Terus kita akan membuat kontainer dari image-nya itu sendiri. Jadi image yang kita udah download, terus kita buat sebuah kontainer, kita coba hidupkan, matikan dan sebagainya. Lalu kita akan menghapus sebuah image. Nanti image-nya kita coba hapus, terus kita akan menghapus kontainernya juga. Jadi urutannya sebenarnya menghapus kontainernya dulu, baru menghapus image-nya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Pertama, kita login dulu ke shell-nya kita. Kita pakai sudo ya, harus jadi root. Kita sudo dulu. Oke. Cara install Docker itu sederhana. Kita cukup sudo apt install docker.io -y. Artinya -y ini kita nggak perlu konfirmasi lagi, berarti kita sudah benar. Nah, Docker.io sudah already installed. Jadi saya kemarin kebetulan udah menginstalnya. Jadi ini cara installnya sudo apt install docker.io. Saya akan buatkan catatan kakinya. Sudo apt install docker.io -y. Nah, ada beberapa package yang di beberapa package distro itu bukan docker.io ya, tapi melainkan hanya docker saja. Jadi mungkin teman-teman kalau tidak bisa pakai Docker.io bisa langsung pakai Docker saja, global Docker. Tapi selama ini saya selalu menginstalnya Docker.io. Oke, lanjut. Sekarang karena Dockernya udah terinstall, kita coba lihat dulu info dari Dockernya, yaitu Docker info. Nah, Docker info ini akan mengeluarkan mana ya? Docker info berarti itu. Docker info ini akan mengeluarkan isi dari ini, kontennya ada 1, runningnya ada 1, image-nya ada 5, mengeluarkan isi dari info-info dasar Dockernya ya. Jadi kernel versionnya berapa, OS Dockernya apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat Docker versionnya, Docker version. Nah, Docker versionnya versi kliennya ada versi 19.036, lalu versi servernya 906 sama juga. Nah, kenapa kok ada klien ada server? Seperti yang saya jelasin di video sebelumnya. Jadi Docker pas diinstal itu punya CLI klien, ini CLI-nya. Terus nanti ada server yang Docker server yang mengurusi kontainernya, mengurusi image-nya dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita buka Docker HUB ya, hubdocker.com. Lalu kita cari di sini package yang mau image yang mau kita jajal. Jadi karena ini tadi menurut silabus adalah melihat list image. Oke, kita lihat dulu list image-nya gimana. Caranya melihat list image itu gimana? Ketikkan Docker images. Jadi pakai singular S ya. Ini Docker image. Nah, ini ada image yang telah saya download. Jadi kalau harusnya kalau teman-teman baru install nggak mungkin ada image. Saya coba hapus dulu ya. Ini karena ada menghapus image, berarti saya bisa menghapusnya. Jadi ini ada melihat list container juga. Gimana cara melihat list container? Kita ketikkan docker container ls min al. Jadi pakai flag al. Jadi kita melihat semua list kontainernya. Jadi kalau nggak pakai kalau Docker container ls doang itu menampilkan kontainer yang aktif. Tapi kalau kita pakai prefix suffix al flag al, kita akan menampilkan semua isi Dockernya, kontainernya. Nah, ini saya ada sebuah
sebuah kontainer ya, statusnya exited keluar. Jadi oke, kita delete dulu. Ini ada menghapus image dan menghapus kontainer. Nah, pertama caranya sebelum menghapus image, kita itu harus menghapus sebuah kontainer. Jadi caranya gimana? Docker container rm terus diikuti ID-nya. ID-nya ini container ID-nya di copy terus di enter di sini. Nah, ini kalau udah keluar ID-nya ini biasanya sudah terhapus ya. Kita coba diulangi lagi komennya. Docker container ls. Nah, ini udah hilang semua. Terus kita docker image. Nah, ini ada 3 kontainer, ada 3 image, 1, 2, 3. Nah, kita coba hapus satu persatu. Bisa menghapus satu persatu, bisa juga menghapusnya langsung ya. Docker image gak pakai, kalau kita mau menggunakan image gak usah pakai S ya. Kalau ingin melakukan perintah-perintah penghapus, mengupdate dan sebagainya itu nggak perlu S, langsung rm. Ini ID-nya di copy, kita hapus semua dulu supaya sama. Ini cara menghapusnya nanti biar nah ini udah proses menghapus ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ya docker image. Harusnya kalau teman-teman ketika docker image sekarang pasti kosongan seperti ini. Terus docker container juga, docker container ls main al. Nah, ini kosong juga ya. Harusnya ini emang seperti ini tampilannya. Oke. Sekarang kita akan mencoba mendownload image dari docker hubdocker.com ini. Nah, kita sekarang pakai image yang web server aja ya. Kita pakai web server, pakai Nginx. Nginx ini kita search. Nah, ini ada official image. Kita klik. Nah, di sini ada perintahnya ya di pojok kanan di form hitam ini, kita docker pull nginx, kita klik ini biar langsung copy, terus kita paste, kita enter. Nah, kalau kita hanya melakukan docker pull image, docker pull nama image, kita akan langsung diarahkan ke image yang mempunyai tag latest, jadi image yang paling baru. Ya, ini proses downloadnya. Tapi kalau kita ingin pakai image versi lama, misalnya kita pingin pakai, misalnya let's say kita pingin ngepull image Python, kan perintahnya docker pull image atau images ya, tanpa ya, docker pull image gini ya. Nah, kalau kita pingin kalau kita hanya image saja, kita akan mendapatkan tag yang latest gini. Ini latest. Kita dapat tag yang seperti ini. Nah, kalau kita spesifik pingin versi yang lama atau versi yang apapun, pertengahan atau apapun, kita bisa ketikanya kayak gini, docker pull image misalnya 7.1. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya itu ada di docker hub-nya juga ini. Di bagian teks ini. Nah, ini banyak image yang punya tag-tag ya. Ini ada stable Perl. Ini ada stable Alpine dan sebagainya. Ya, kita let's say coba Python ya. Python. Nah, ini image Python-nya. Nah, di bagian teks ini ini kan banyak banget ya. Ini ada docker pull Python 3.7 Alpine, ini 3.7 Alpine 3.10. Jadi kita tinggal pilih. Saya pingin yang 2.7 ya, kita tinggal cari aja ya yang 2.7. Ya, ini di 2.7-nya. Kita tinggal cari ini 3.7 masihan, kita ke belakang banget. Ini 3.9 malah udah ada 3.9. Nah, itu kalau kita pengen mendapatkan sebuah image. Jadi sekarang karena dockernya udah di download, kita coba lihat dockernya. Caranya docker image. Nah, ini udah dapat ya, terpakai text latest. Jadi artinya image ini adalah image yang paling baru. Update-nya 3 hari yang lalu, size-nya 127 MB. Oke. Nah, sekarang materinya apa? Mengambil image dari HUB sudah ya. Ini down, kita marking biar nggak bingung. Terus kita membuat kontainer dari image.
Jadi kita akan membuat sebuah kontainer, jadi kita akan masak image-nya biar bisa digunakan. Caranya gimana? Kita pakai perintah docker container min names. Nah, jadi min name ini adalah memberi nama pada kontainer kita. Berarti kita pakai test engine X saja. Min name terus langsung diikuti dengan nama image-nya. Image yang mau kita gunakan itu apa? Kita kan punyanya engine nama image-nya engine kita enter. Ini salahnya kenapa? Salahnya perintahnya salah ya. Perintah yang benar adalah docker container create. Nah, kita artinya membuat sebuah kontainer dengan min name. Kalau nggak pakai min name itu kita akan mendapatkan nama yang random ya. Jadi kita biasakan menggunakan min name ini, memberi nama test engine X, terus nama image-nya engine X. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah keluar ID yang panjang seperti ini, kita artinya udah terbuat ya kontainernya. Caranya gimana untuk melihat kontennya? Docker container ls min al. Nah, ini udah ada itunya. Udah ada kontainernya udah siap. Keadaannya created, hanya terbuat. Jadi kita akan menstart kontainernya. Caranya gimana? Docker container start nama kontainernya ya. Nama kontainernya itu ini. Ini selnya saya perbesar jadi nggak kelihatan. Kalau tadi kan seperti ini, saya kecilkan. Ini nama kontainernya seperti ini. Nah, ini udah kalau keluar nama image-nya kayak gini, itu biasanya udah sukses ya terbuatnya. Nah, sekarang kita klik ketikan docker ps. Nah, ini udah jalan ya. Jadi dockernya itu jalan di port 80. Statusnya up 20 second. Nah, sekarang kita untuk mengakses docker ini gimana? Kita lihat dulu ya. Pertama, ini tuh port 80 ini hanya berjalan pada dirinya sendiri. Kita cek pada command netstat min ptln. Nah, kita lihat 80 port 80 kontainer. Nah, ini. Jadi si Docker ini tuh nggak jalan di port 80 yang semestinya. Jadi dia itu berjalan di port 33141. Nah, sementara port 80 kita itu sudah diisi oleh Nginx punyanya mesin kita sendiri. Nah, agar port kita exposed, artinya dapat diakses oleh publik, kita itu harus mengekspos port 80 ini. Jadi port 80 ini harus kita expose. Caranya gimana? Kita stop dulu dockernya. Caranya gimana? Docker container stop. Docker container stop. Nama kontainernya test engine X. Sorry, typo ya. Ini bukan docker tapi docker container stop. Nah, ini udah stop ya. Sekarang docker container ls min al. Nah, ini udah statusnya excited ya, udah keluar. Nah, sekarang kita itu mau nyetop Nginx mesinnya sendiri, OS-nya ini. Kita tes dulu service Nginx status. Ini server Nginx punyanya mesinnya sendiri. Ini berjalan di port 80 ya, seperti biasa. Kita stop. Service Nginx stop. Nah, sekarang kita start lagi si Docker yang punya Nginx tadi. Docker start test Nginx. Udah berjalan. Kita ceknya gimana? Docker ps. Nah, ini udah berjaya di port 80. Nah, kita cek lagi di netstat min ptln. Nah, nggak ada port 80 yang exposed ya. Jadi kita coba curl aja, curl localhost 80. Nah, dia pasti connection refused. Nah, penjelasannya seperti ini. Kontainer yang saat kita start itu hanya akan membuka port pada dirinya sendiri. Jadi pada port
IP-nya sendiri, tidak pada global port IP mesinnya. Caranya biar kita dapat mengekspos IP-nya, kita itu harus mengekspos IP ini ke OS-nya. Jadi alurnya seperti ini. Saat saya pakai brush yang bagus dulu. Yang mana yang bagus ini? Saat kita nge-start sebuah kontainer, ini misalnya dapat port 80, ini tuh nggak ini OS-nya ya. Ini tuh nggak diekspos ke sini ya. Ini nggak diekspos ke sini. Jadi dia hanya berjalan pada port dirinya sendiri. Jadi port 80 ini nggak bisa diakses oleh mesinnya aslinya. Nggak bisa diakses oleh OS-nya ini. Jadi hanya bisa diakses oleh kontainernya sendiri. Nah, agar bisa diakses oleh mesin, kita itu harus kita harus expose ke port ini ke mesinnya. Caranya gimana? Kita hapus dulu kontainernya. Docker container ls min al. Kita hapus dulu. Ini pakai docker container rm ya artinya remove test nginx. Kita enter. Nah, ini apa? Your daemon cannot stop container before force. Jadi kita harus pakai ini tuh karena statusnya masih on, kita itu harus stop dulu ya, docker stop test nginx. Itu errornya karena dockernya masih berjalan. Kita hapus. Nah, ini udah terhapus. Kita cek lagi docker container ls min al udah kosong. Nah, sekarang kita membuat sebuah kontainer yang dapat diekspos ke IP luar. Caranya gimana? Docker container create, kita kasih nama name test nginx fix. Terus kita kasih prefix main p. Ini artinya port. Jadi konsepnya main p itu gini. Main p ini adalah exposed port. Terus ini adalah local docker port. Jadi misalnya main p-nya adalah 80, ini 80. Jadi port 80 jika diakses oleh mesin, dia akan mengarahkan ke port 80-nya lokal. Jadi kalau main 80 ya berarti langsung diarahkan ke port lokalnya Docker 80. Mirip ke proxy pass ya. Jadi tapi ini namanya exposed port. Min p 80, kita expose portnya 80 saja, terus kita port lokal portnya si Docker tadi kan berapa? 80 ya. Jadi kita tulis 80 juga. Terus nama image-nya nginx. Nah, udah tercreate. Sekarang Docker container start ini nama kontainernya test nginx fix docker ps. Docker ps ini melihat kontainer yang aktif ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang semua di dalam port 80 ini diarahkan ke lokal portnya Dockernya di 80. Kita cek di netstat min ptln. Nah, ini ada port 80 ya, udah di expose, dia ngarahnya ke Docker proxy. Kita coba curl localhost. Jangan lupa portnya 80. Nah, ini welcome to nginx. Coba kita buka di browser. Saya juga lupa IP-nya. IP mesin saya IPA. Ini IP saya 192.168.9. Nah, ini kan buka 80 aja, pasti nggak ada ya kan? Nah, ini halaman bermasalah. Kita coba 80. Nah, ini udah ada nginx. Nah, karena di mesin kita sendiri itu ada nginx, kita itu juga bisa langsung nge-start nginx kita loh. Gimana caranya? Karena portnya berbeda, nggak masalah ya, service nginx start. Kita lihat di netstat min ptln. Ini ada port 80 punyanya nginx asli, ini ada 80 punyanya Docker proxy yang isinya nginx juga. Kita 80 bisa diakses, kita 80 aja juga bisa diakses. Nah,
Sekian video tutorial caranya untuk membuat kontainer, membuat image, dan mengambil image dari luar. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Kita akan mencoba membuat image kita sendiri sambil memanfaatkan image dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.